Indonesia Angkatan 91. Selama acara berlangsung, apoteker baru diwajibkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan background Sumpah Apoteker 91. Untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon kepada seluruh peserta Sumpah offline untuk dapat menonaktifkan telepon genggamnya dan kepada seluruh peserta Sumpah online untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir dalam sidang acara ini dilaksanakan pada tanggal 8 April 2021 yang bertempat di ruang sidang Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, mohon perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya, Aprilia Himawan, akan memandu acara ini hingga selesai. Fakultas Farmasi merupakan fakultas muda di Universitas Indonesia yang didirikan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 2408A /SK/R/2011 pada tanggal 29 November 2011. Fakultas ini sebelumnya merupakan bagian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam wujud Departemen Farmasi. Berikut profil terkait Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Becoming a pharmacist is my destiny. Being there for people is a must in this job. But it is not that simple. It all started from Faculty of Pharmacy, Universitas Indonesia, the place where I learned.
Everything that I learned at the Faculty of Pharmacy Universitas Indonesia keep inspiring me to be forever dedicated. Acara pelantikan dan pengucapan lafal Sumpah Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Angkatan 91 akan segera dimulai. Kepada tamu undangan dan rohaniawan, dimohon untuk berdiri. Kepada seluruh perwakilan apoteker baru dan Dewan Sidang, dipersilahkan untuk memasuki ruangan. Kepada seluruh perwakilan apoteker baru, Dewan Sidang, tamu undangan dan rohaniawan dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir dalam sidang terbuka, pelantikan dan pengucapan lafal Sumpah Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Angkatan 91. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Rektor Universitas Indonesia yang diwakili oleh Dr. Agustin Kusumayati, Master of Science PhD, selaku Sekretaris Universitas Indonesia, yang terhormat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Aryanwar, Magister Sains selaku Wakil Dekan 1, yang terhormat Ketua Program Studi Apoteker, Bapak Dr. Anton Bahtiar, Magister Biomedik Apoteker, yang terhormat Perwakilan Komite Farmasi Nasional, Apoteker Dr. Anda Suzana Indah Astuti, Magister Sains, yang terhormat Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Apoteker Novendri Sarjana Sains, yang terhormat Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Apoteker Dr. Andes Muhammad Yamin Magister Farmasi, yang terhormat Perwakilan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Apoteker Danang Ari Wibowo Sarjana Sains, yang terhormat Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan anggota, yang terhormat Ketua Senat Akademik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan anggota, yang terhormat perwakilan dari PT Novel Pharmaceutical, PT Dexa Medica, PT Kalbe, dan PT Ditek Jaya, serta para staf pengajar, rohaniawan, tamu undangan, dan para orang tua atau wali mahasiswa yang mengikuti acara melalui live streaming YouTube. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Stefani Ningtyas Sarjana Farmasi. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka, pelantikan dan pengucapan lafal Sumpah Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Angkatan 91 oleh Bapak Profesor Dr. Aryanuar Magister Sains. Kepada Bapak Profesor Dr. Aryanuar Magister Sains, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis 8 April 2021, sidang terbuka dalam rangka pelantikan dan pengucapan lafal Sumpah Apoteker Angkatan 91 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia saya nyatakan dibuka. Laporan Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia oleh Bapak Dr. Anton Bahtiar Magister Biomedik Apoteker. Kepada Bapak Dr. Anton Bahtiar Magister Biomedik Apoteker, dipersilahkan untuk menuju ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Universitas Ibu Dr. Agustin Kusumiati PhD, Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Farmasi UI, Profesor Dr. Arya Yanuar, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Apoteker Novendri SSI, perwakilan KFN, Ibu Apoteker Dr. Anda Susana Indah Astuti, para undangan, Bapak Apoteker Danang Ari Wibowo, perwakilan Dinas Kesehatan, serta dari PDIAI, Bapak Apoteker Dr. Andes Muhammad Yamin, MSI. Juga selamat pagi untuk undangan online, perwakilan dari industri yang telah memberikan hadiah kepada IPK tertinggi dari PT Kalbe Pharma, Ditek Jaya, serta PT Novel Pharmaceutical Laboratory. Ya, pelafalan sumpah secara kombinasi ini, luring dan daring ini telah dilaksanakan 3 kali ya dengan hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih pada para dewan sidang yang telah berkenan hadir walaupun situasinya masih pandemi seperti ini dan semakin tinggi. Oleh sebab itu tadi prosedur kesehatan di kami ditingkatkan dengan dilakukan swab antigen terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan ini. Ya, dengan harapan kita menghindari semua yang hadir mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Hari ini Prodi Apoteker akan meluluskan 46 apoteker baru ya, dengan dari 46 orang tersebut 37 orang berpredikat cum laude ya. Selamat untuk para apoteker. Untuk itu disyahkan kelulusan mereka dengan keputusan Dekan Fakultas Farmasi UI dengan nomor 180/SK F15.D/UI/2021 tentang lulusan program studi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia semester genap 2020-2021. Dekan Fakultas Farmasi menimbang butir A dan seterusnya mengingat
butir nomor 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil penetapan kelulusan semester genap 2021 tahap 1 Fakultas Farmasi pada tanggal 5 Maret 2021 serta nota dinas Ketua Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dengan nomor nota dinas 216/UN2 F15 P2 HKP 020405 tentang permohonan SK penetapan kelulusan. Memutuskan menetapkan lulusan program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia semester genap 2021. Kesatu, nama-nama dengan nomor pokok mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan akademik serta dinyatakan lulus dari program studi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2020. Dekan Dr. Mahdi Jupri, MSI APT. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Farmasi nomor 180 SK F15D UI /2021 tentang lulusan program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi. Daftar nama mahasiswa lulusan program studi profesi apoteker semester genap 2020-2021. Yang pertama adalah Elesenda Megita dengan NPM 19064599151, lahir di Bekasi tanggal 18 Mei 1995, tanggal lulus 5 Maret 2021 dengan jumlah SKS yang diterima 32 SKS dengan IPK 3,78 dan predikatnya adalah cum laude. Dan seterusnya sampai nomor terakhir 46 atas nama Farah Fadilah Nasution dengan NPM 1406557794. Lahir di Yogyakarta tanggal 27 Januari 1998, tanggal 5 Maret lulus tanggal 5 Maret 2021 dengan IPK 3,26 dan predikat kelulusan sangat memuaskan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2021. Dekan Dr. Mahdi Jupri, MSI APT. Mungkin sedikit ditambahkan kalau untuk bisa disumpah pada hari ini, mereka harus mengikuti ujian kompetensi apoteker, ya. Dari yang mengikuti 46 mahasiswa baru yang mengikuti ujian kompetensi dan ditambah 2 yang retaker. Yang lulus adalah 47, jadi ada 1 yang tidak lulus, 1 dari retaker tersebut. Kemudian 1 administrasinya kurang lengkap, sehingga hari ini hanya 46 orang. Demikian mungkin laporan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan lafal sumpah apoteker baru. Calon apoteker baru dan rohaniawan dimohon untuk mengambil posisinya masing-masing. Kepada seluruh apoteker baru yang menggunakan platform online, dipersilahkan untuk berdiri dan menaktifkan mikrofon selama pelafalan sumpah berlangsung. Kepada apoteker Dr. Anda Susana Indah Astuti Magister Sains, selaku perwakilan Komite Farmasi Nasional, kami persilahkan untuk mengambil posisi dan memimpin prosesi sumpah. Sebelum saya mulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya,
Apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Iya. Iya, saya bersedia. Diambil sumpah atau janji dengan cara agama apa? Islam. Saya Udah. beragama Islam. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya berjanji. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Allah, saya berjanji. Bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. Bahwa sekalipun diancam saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan. Bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan
kedudukan sosial. politik kepartaian, bagi yang beragama Islam dan Buddha, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. dengan penuh keinsyafan. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada apoteker Dr. Anda Suzana Indah Astuti Magister Sains, dipersilahkan untuk duduk kembali. Pengukuhan sumpah yang dipimpin oleh rohaniawan masing-masing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai rohaniawan Islam mengukuhkan saudara-saudara sebagai apoteker berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 34. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya, dan tepatilah olehmu janji, karena janji itu akan diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya saya mohon kepada saudara-saudara untuk mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi, saya mohon kepada saudara-saudara yang beragama Islam untuk mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang telah saya ikrarkan dalam akad sumpah saya sebagai apoteker akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Bagi saudaraku yang beragama Katolik, akan saya teguhkan janji saudara dalam doa.
buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami di surga, sejak penciptaan Engkau tidak pernah meninggalkan manusia ciptaan-Mu. Sekalipun kami jatuh dalam dosa dan menjauhkan diri daripada-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkau memperkenankan kami mengambil bagian dalam karya kemanusiaan melalui profesi yang kami emban sebagai tenaga di bidang kesehatan kefarmasian. Kami mohon ya Bapa, utusan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, meneguhkan niat dan perjuangan kami, agar sanggup melaksanakan janji yang kami ucapkan pada hari ini. Semoga oleh doa para kudus di surga, doa Santa Maria Bunda Yesus, seluruh hidup dan karya kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang mendapat sumpah apoteker pada pelantikan hari ini, sebagai ayat pengukuhan atas sumpah apoteker saudara, Tuhan berfirman dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 28. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian firman Tuhan. Atas nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, sumpah apoteker saudara telah dikukuhkan. Amin. Kepada saudara yang beragama Buddha, kita lakukan janji profesi sebagai apoteker. Semoga tekad kita berada di tanah saat ini dilimpahkan kepada Sang Kita Pinaka. Para saudara mengikuti. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan. Saya berjanji untuk tidak berdusta. Semoga sila, samadhi, keteguhan pikiran dan panjang kebijaksanaan selalu menjiwai saudara dalam melaksanakan tugas sebagai apoteker. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, selalu melindungi saudara.
Kepada apoteker baru dan rohaniawan dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada apoteker baru yang mengikuti acara secara online dipersilakan untuk mematikan mikrofonnya kembali. Penandatanganan dan penerimaan surat sumpah apoteker, surat tanda registrasi apoteker, ijazah dan sertifikat kompetensi apoteker oleh apoteker baru. Kepada seluruh apoteker baru yang mengikuti acara secara online, dipersilahkan untuk menandatangani surat sumpah. Bagi apoteker yang disebut namanya, dimohon untuk maju menuju meja Dewan Sidang. Apoteker Stefani Ningtyas Sarjana Farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Maret 1993, anak pertama dari pasangan Bapak Joni dan Ibu Chen, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Elsenda Maigita Sarjana Farmasi, lahir di Bekasi pada tanggal 18 Mei 1995, anak keempat dari pasangan Bapak Perlindungan dan Ibu Romauli, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Felix Chandra Sarjana Farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Juni 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Yohanes dan Ibu Adriana, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Jais Rauf Sarjana Farmasi, lahir di Gorontalo pada tanggal 13 Maret 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Oslan dan Ibu Hestin, lulus dengan predikat cum laude. Selanjutnya adalah pembacaan profil apoteker baru Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Angkatan 91. Apoteker Farah Fadila Nasution Sarjana Farmasi, lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Dr. Andes Haji Tigor dan Ibu Haja Usmaniar, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Inneke Laraswati Sarjana Farmasi,
lahir di Cirebon pada tanggal 30 Juni 1997, anak pertama dari pasangan Bapak M. Soleh dan Ibu Lip, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Hari Prayoga Sarjana Farmasi, lahir di Purwokerto pada tanggal 9 November 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Sunario dan Ibu Sulastri, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Abu Hasan Al-Fatah Sarjana Farmasi, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Pradiung dan Ibu Sopwatun, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Agus Supriyono Sarjana Farmasi, lahir di Pati pada tanggal 27 Mei 1995, anak kedua dari pasangan Bapak Sarpin dan Ibu Sukeni, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Alfiana Hadianti Sarjana Farmasi, lahir di Ciamis pada tanggal 26 Juni 1997, anak pertama dari Bapak Imat dan Ibu Heni, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Anissa Rizka Permatasari Sarjana Farmasi, lahir di Blitar pada tanggal 20 Agustus 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Pancaworo dan Ibu Elia, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Anissa Ulfa Mutiara Sarjana Farmasi, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Amin dan Ibu Inti, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Ardiadini Sarjana Farmasi, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Sungkana dan Ibu Karlina, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Arif Rabani Rahim Sarjana Farmasi, lahir di Ambon pada tanggal 7 November 1996, anak keempat dari pasangan Bapak Utu dan Ibu Alami, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Arinda Rusma Sarjana Farmasi, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Mei 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Yudi dan Ibu Farida, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Arini Fitria Zain Sarjana Farmasi, lahir di Jombang pada tanggal 13 Januari 1998, anak kedua dari pasangan Bapak Mustain dan Ibu Zaimatus, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Aulia Rahma Sarjana Farmasi, lahir di Sukoharjo pada tanggal 21 Juli 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Sumarman dan Ibu Sumarni, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Citra Fajar Waruju Sarjana Farmasi, lahir di Blitar pada tanggal 17 Mei 1997, anak pertama dari Bapak Atmadi dan Ibu Murtipa, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Cynthia Frisilia Sarjana Farmasi, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Februari 1996, anak ketiga dari pasangan Bapak Janus dan Ibu Reslina, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Daimah W.S. Harahap Sarjana Farmasi, lahir di Medan pada tanggal 13 Juli 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Macerudin dan Ibu Roslaini, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Deani Nurul Mubarika Sarjana Farmasi, lahir di Bogor pada tanggal 10 Oktober 1995, anak kedua dari pasangan Bapak Ade dan Ibu Nuraini, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Dini Mareta Putri Sarjana Farmasi, lahir pada tanggal 26 Maret 1997 di Palembang, anak pertama dari pasangan Bapak Budi dan Ibu Nuraini, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Edrina Elvia Rosa Sarjana Farmasi, lahir di Solo pada tanggal 28 Desember 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Edi dan Ibu Elvi, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Egita Kirana Joni Gunawan Sarjana Farmasi, lahir di Wonogiri pada tanggal 14 Juni 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Hendro dan Ibu Sugiyati,
lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Egy Febrinaber Sembiring, sarjana farmasi, lahir di Brastagi pada tanggal 10 Februari 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Satria dan Ibu Keria Henbr Sinuhaji, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Farah Adila Sabrina, sarjana farmasi, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Oktober 1996, anak ketiga dari Bapak Hamudrika dan Ibu Hajarati, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Fatia Naja Effendi, sarjana farmasi, lahir di Bandung pada tanggal 11 November 1994, anak ke-9 dari Bapak Dr. Jamur dan Ibu Dewi, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Iren Sanjaya, sarjana farmasi, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Juli 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Antikos dan Ibu Sukestiwati, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Mahrani Dewi, sarjana farmasi, lahir di Jakarta pada tanggal 27 September 1997, anak pertama dari Bapak Komarudin dan Ibu Fiti, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Nensilia Mahmintari, sarjana farmasi, lahir di Puruk Cahu pada tanggal 27 Juli 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Hermintoyo dan Ibu Hikmawati, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Nurul Husna, sarjana farmasi, lahir di Surabaya pada tanggal 24 April 1995, anak keempat dari pasangan Bapak Mahmud dan Ibu Dahnawati, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Rasdah Nurdiani Suhardi, sarjana farmasi, lahir pada tanggal 3 September 1996 di Sukabumi, anak kedua dari pasangan Bapak Rudi dan Ibu Ade, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Reza Alausi Fauzan, sarjana farmasi, lulus di Bandung pada tanggal lahir di Bandung pada tanggal 31 Juli 1994, anak ketiga dari pasangan Bapak Cece dan Ibu Ai, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Ruth Sahanaya Pasaribu, sarjana farmasi, lahir di Sidikalang pada tanggal 30 Oktober 1996, anak keempat dari pasangan Bapak Monang dan Ibu Ganti, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Safira Fatin, sarjana farmasi, lahir di Medan pada tanggal 15 Oktober 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Hasbi dan Ibu Rina, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Sylvia Rizkiani, sarjana farmasi, lahir di Jakarta pada tanggal 21 September 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Muhammad dan Ibu Suciati, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Silmi Fauzia, sarjana farmasi, lahir di Bandung pada tanggal 1 Maret 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Dodi dan Ibu Muji Ernawati, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Sofiatus Soleha, sarjana farmasi, lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Haji Pali dan Ibu Hajah Sutira, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Suwato Wijaya, sarjana farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 8 November 1997, anak kelima dari pasangan Bapak Cai dan Ibu Kiau, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Vera Junior, sarjana farmasi, lahir di Kota Baru pada tanggal 21 Juni 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Heru dan Ibu Anita, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Waliyin Razan Kanit, sarjana farmasi, lahir di Garut pada tanggal 4 Desember 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Asep dan Ibu Lia Nurmalia, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Wilfa Husna, sarjana farmasi, lahir di Tarusan pada tanggal 19 Agustus 1996, anak ketiga dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Variati,
lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Wulan Sekarsari, sarjana farmasi, lahir di Tangerang pada tanggal 30 Desember 1996, anak pertama dari Bapak Harsoyo dan Ibu Sri, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Yolanda Septi Ade Pratiwi, sarjana farmasi, lahir di Kabupaten Agung pada tanggal 8 September 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Bambang dan Ibu Siti, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Apoteker Yuniati Elizabeth, sarjana farmasi, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1997, anak kedua dari Bapak Maruji dan Ibu Asni, lulus dengan predikat cum laude. Apoteker Zakia Alverina, sarjana farmasi, lahir di Palembang pada tanggal 4 Desember 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak M. Nursiwan dan Ibu Siril, lulus dengan predikat cum laude. Kepada para apoteker baru yang mengikuti acara secara online, dimohon untuk mematikan background dan menunjukkan surat sumpah yang telah ditandatangani ke depan kamera. Acara penandatanganan surat sumpah telah selesai. Kepada apoteker baru, dipersilahkan untuk mengaktifkan background sumpah apoteker kembali. Acara selanjutnya, menyanyikan himne Ikatan Apoteker Indonesia. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri. Satu membangun bangsa.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Penyerahan apoteker baru oleh Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Bapak Dr. Anton Bahtiar, Magister Biomedik Apoteker. Kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia DKI Jakarta, Apoteker Dr. Andes Muhammad Yamin, Magister Farmasi, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang diwakili oleh Bapak Apoteker Danang Ari Wibowo, Sarjana Sains, kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Apoteker Dr. Andes Muhammad Yamin, Magister Farmasi, dan Apoteker Danang Ari Wibowo, Sarjana Sains. Selanjutnya, penutupan sidang terbuka, pelantikan dan pengucapan lafal Sumpah Apoteker Angkatan 91, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia oleh Bapak Profesor Dr. Ari Yanuar, Magister Sains. Kepada Bapak Profesor Dr. Ari Yanuar, Magister Sains Apoteker, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, sidang terbuka dalam pelantikan dan pengucapan lafal Sumpah Apoteker Angkatan 91, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, saya tutup. Alhamdulillah. Selanjutnya, pembacaan deklarasi apoteker. Kepada Apoteker Elsenda Maigita, Sarjana Farmasi, dipersilahkan untuk maju ke podium. Kepada para apoteker baru, dimohon untuk berdiri. Deklarasi Apoteker. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Apoteker Universitas Indonesia menyatakan: 1. Menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Sumpah atau Janji Apoteker dan Kode Etik Apoteker Indonesia. 3. Berbakti kepada bangsa dan rakyat Indonesia di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Menjaga nama baik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. 5. Bekerja sama dengan bidang kesehatan lainnya untuk menghasilkan kesehatan yang paripurna di bumi Indonesia. 6. Menjunjung tinggi profesionalisme kerja sebagai apoteker. 7. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, cinta dan kasih sayang terhadap sesama dalam melaksanakan pengabdian profesi. 8. Menjaga rasa kekeluargaan dan kasih sayang antara sivitas akademika Universitas Indonesia yang telah terjalin selama ini, serta akan terus bekerja sama dengan seluruh apoteker Universitas Indonesia dalam senang maupun susah. 9. Berperan aktif dan berada di garis terdepan untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah kesehatan nasional. 10. Senantiasa belajar dan mengikuti perkembangan terkini ilmu pengetahuan, khususnya di bidang farmasi,
dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa. Depok, 8 April 2021, tertanda Apoteker Universitas Indonesia Angkatan 91. Sambutan dari perwakilan apoteker baru kepada Apoteker Jais Rauf Sarjana Farmasi dipersilahkan untuk maju ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Indonesia yang diwakili oleh Ibu Dr. Agustin Kusumayati, Master of Science PhD, selaku Sekretaris Universitas Indonesia. Yang terhormat perwakilan Komite Farmasi Nasional, Ibu Apoteker Dr. Anda Susana Indah Astuti, Magister Sains. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Apoteker Novendri Sarjana Sains. Yang terhormat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Ari Anwar, Magister Sains. Yang terhormat Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Bapak Dr. Anton Bahtiar, Magister Biomedik Apoteker. Serta Dewan Guru Besar Senat Akademik Fakultas dan tenaga pengajar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Para tamu undangan dari berbagai instansi, seluruh orang tua dan keluarga apoteker baru yang kami sayangi, serta rekan-rekan apoteker baru Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Angkatan 91 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di momen yang penting, yang berbahagia ini, yakni pengucapan lafal sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Angkatan 91. Apoteker merupakan profesi yang mulia dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, profesi apoteker sangat membutuhkan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat belajar sepanjang waktu atau yang disebut lifelong learner. Karena seperti kita ketahui, ilmu kesehatan terutama di bidang farmasi seperti teknologi pembuatan obat, analisis farmasi, penyakit dan terapi terus berkembang pesat dari waktu ke waktu. Sehingga kita sebagai apoteker harus senantiasa memperbaharui pengetahuan dan kemampuan agar tidak ketinggalan. Selain itu, profesi apoteker membutuhkan putra-putri terbaik, bangsa yang memiliki sikap yang baik, disiplin, sopan santun, dan saling menghargai serta menghormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita baru saja melihat putra-putri terbaik bangsa yang telah mengucapkan sumpah apoteker pada hari ini. Kami, apoteker baru, sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu atas pencapaian kami hari ini. Untuk itu, perkenankanlah saya berdiri di sini
untuk menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ayah dan ibu, orang tua yang kami sayangi. Ucapan terima kasih tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada ayah dan ibu. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang ayah dan ibu panjatkan. Semoga dengan gelar apoteker yang secara resmi disematkan kepada kami pada hari ini dapat membalas sedikit pengorbanan dan memberikan sedikit kebahagiaan di hati ayah dan ibu. Pada momen yang berharga ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen kampus, terutama kepada Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, atas dedikasi dalam bentuk ilmu, pikiran, waktu, dan tenaga. Bapak dan Ibu telah menjadi teladan bagi kami, menunjukkan pentingnya integritas dalam bekerja, serta mengajarkan betapa penting dan mulianya profesi apoteker. Kami memohon maaf atas setiap kesalahan yang kami perbuat, yang secara sadar dan tidak disadari melukai hati Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat, perwakilan dari berbagai instansi, industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, dan rumah sakit, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman bekerja melalui program praktik kerja profesi apoteker yang telah diselenggarakan. Kami memohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat selama PKPA, baik yang disengaja maupun tidak. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan hati kalian dan kami memohon doa restu kepada hadirin sekalian agar kami selalu berada di jalan yang benar, tetap teguh menjaga sumpahnya, menjaga nama baik keluarga, nama baik alma mater, serta nama baik tempat di mana kami berkarya. Kepada rekan-rekan sejawat apoteker Angkatan 91, marilah kita menjadi apoteker yang tetap semangat dan memperbaharui keilmuan dan keterampilan kita di bidang masing-masing, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Apoteker Dr. Anda Susana Indah Astuti Magister Sains. Kepada Apoteker Dr. Anda Susana Indah Astuti Magister Sains, dipersilahkan untuk maju ke podium. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Apoteker Danang Ari Wibowo, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal Ikatan Apoteker Indonesia, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi DKI Jakarta, para rohaniawan, para tamu undangan, orang tua wali apoteker yang berbahagia, serta para apoteker yang bersumpah yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pertama-tama saya sampaikan salam dari Ketua Komite Farmasi Nasional sekaligus permohonan maaf karena tidak dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon izin untuk membacakan sambutan beliau. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pengucapan lafal sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Selamat kepada saudara-saudari apoteker yang telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker dan dilantik pada hari ini. Saya turut bangga atas gelar yang baru disandang oleh lulusan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia pada hari ini. Kebanggaan ini saya harap juga dirasakan oleh Anda yang baru saja mengucapkan sumpah atau janji apoteker. Pada hari ini, para apoteker baru telah menerima dokumen tertulis sebagai bukti bahwa Anda layak menyandang profesi sebagai apoteker. Ijazah atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi masing-masing merupakan dokumen tertulis yang menunjukkan pengetahuan dan kompetensi, serta surat tanda registrasi apoteker merupakan dokumen pemberian kewenangan dari pemerintah untuk melakukan praktik kefarmasian. Selamat dan berbanggalah untuk itu. Apoteker baru yang saya banggakan, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 11 Ayat 6, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf E, terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Oleh karenanya, apoteker sebagai tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 dengan cara mengkomunikasikan tentang mutu, kemanfaatan atau khasiat, dan keamanan vaksin kepada masyarakat menggunakan fakta-fakta ilmiah agar masyarakat termotivasi untuk divaksinasi. Di samping itu, seorang apoteker juga harus ikut serta melaporkan apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping yang terjadi. Di masa pandemi COVID-19 ini, ketika apoteker menjumpai atau menerima konsultasi dari pasien, jika pasien tidak bergejala, misalnya batuk, tidak panas, dan tidak ada kesulitan bernafas, serta tidak diketahui apakah pernah kontak dengan pasien suspek dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah wabah, maka pelayanan kefarmasian minimal yang dapat dilakukan adalah: pertama, berikanlah perasaan tentram dan aman. Kedua, berikan edukasi tentang langkah pencegahan. Ketiga, sarankan social distancing. Usahakan tetap di rumah, tidak keluar rumah jika memungkinkan, dan tidak melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri bila bukan karena sesuatu hal yang sangat mendesak. Yang keempat, memberikan informasi dasar berdasarkan fakta dan saran. Tamu undangan, sejawat apoteker, dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada orang tua atau wali apoteker yang telah menghantarkan putra-putrinya menyelesaikan studi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Dengan rasa bangga dan syukur yang mendalam, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada segenap sivitas akademika di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia atas kerja kerasnya dalam melahirkan apoteker untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan siap bersaing di pasar global. Selamat mengemban profesi ini dengan penuh tanggung jawab.
Semoga upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tertanda Ketua Komite Farmasi Nasional, Apoteker Dr. Andes Purwardi, MMME. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia kepada Apoteker Novendri Sarjana Sains dipersilahkan untuk maju ke podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia yang hari ini dihadiri oleh Ibu Dr. Agustin. Yang saya hormati Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang hari ini diwakilkan pada Bapak Wakil Dekan, Bapak Prof. Ari Januar. Yang saya hormati Kaprodi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Indonesia, Bapak Dr. Anton. Kemudian yang saya hormati senior saya yang mewakili Komite Farmasi Nasional hari ini, Ibu Apoteker Suzana. Kemudian para tamu undangan, ada sejawat saya, senior saya, Ketua Pusat Daerah DKI, Pak Apoteker Yamin. Kemudian yang mewakili Dinas Kesehatan DKI, Bapak Apoteker Danang. Kemudian para rohaniawan, dan tentu yang paling berbahagia teman-teman sejawat apoteker ya, yang baru dilantik pada pagi ini. Karena ini pandemi, sambutannya cukup singkat. Pertama adalah sesuai dengan himne yang tadi. Anda dilantik untuk menjalankan tugas nan mulia. Makna dari pelantikan hari ini adalah Anda diambil sumpah jabatannya sebagai apoteker. Diambil sumpah jabatannya oleh negara. Siapa negara dalam hal ini? Diwakili oleh KFN. Artinya Anda adalah pejabat pemerintah yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawal praktik kefarmasian di Indonesia, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas, keamanan, dan khasiat sediaan farmasi yang beredar di Indonesia. Dimanapun nanti Anda ditempatkan, baik itu di industri farmasi, di pedagang besar farmasi, di rumah sakit, di apotek, puskesmas, di klinik, Anda adalah pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawal itu. Makanya seorang apoteker itu melaksanakan tugas yang mulia. Itu yang perlu jadi catatan pada pagi ini. Anda adalah pejabat pemerintah, sehingga Anda kalau sebagai pejabat pemerintah yang memegang profesi sebagai apoteker, tentu Anda harus punya kewenangan dan integritas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda memegang jabatan profesi. Profesi adalah pekerjaan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Pekerjaan yang dilaksanakan secara otonom, tidak harus bergantung kepada regulasi. Sebagai contoh misalnya, di Indonesia profesi yang boleh membuka baju orang hanya terbatas. Mungkin hanya dokter, perawat, atau bidan. Orang lain coba-coba buka baju bisa lakukan tindak pidana pelecehan. Tapi dokter bebas saja membuka baju orang. Karena itu profesi dia. Dia mau buka baju itu dilandaskan pada knowledge. Anda juga demikian. Pada keadaan-keadaan tertentu Anda boleh memberikan obat, sekalipun itu narkotik, sekalipun itu psikotropik, tapi dilandaskan kepada knowledge dan dilandaskan pada kondisi. Tidak harus selalu
berkutat pada peraturan. Itulah profesi. Kenapa Anda menyerahkan ini? Kenapa Anda memberikan ini? Kenapa dosis ini segini yang diberikan? Itu berlandaskan profesi. Itulah otonomnya. Dan itu dilandaskan pada pengetahuan. Tapi kalau orang bukan profesi, memberikan narkotika, psikotropika, karena bukan punya landasan keilmuan, itu bisa berurusan dengan aparat hukum. Itu yang kedua. Artinya ini profesi yang bekerja secara otonom, berlandaskan pada pengetahuan, dan kemudian berlandaskan pada etika. Etika profesi. Oke. Dan ketiga yang terakhir, selamat bergabung di Ikatan Apoteker Indonesia. Ikatan Apoteker Indonesia punya yang namanya Perhimpunan Indonesian Young Pharmacist Group. Perhimpunan para apoteker yang usianya 35 tahun ke bawah. Nah, nanti itu akan disampaikan lebih lengkap dalam kegiatan pengelolaan organisasi profesi dan calon anggota yang kita singkat dengan POPCA, yang dilaksanakan secara daring. Teman-teman nanti bisa banyak tahu dari sana. Apa itu IAI, apa programnya, apa itu IYPG. Kami sangat menyarankan teman-teman masuk ke dalam IYPG supaya mendapatkan pengetahuan dan kapasitas yang lebih di dalam berorganisasi dan dalam menghadapi masa depan. Ya, karena kami juga sudah menyarankan ke IYPG bagaimana bikin program success before 30. Jadi sebelum umur 30 sudah mencapai sukses. Itu kami sudah inginkan supaya teman-teman lebih terarah dalam memegang profesi apoteker ke masa depannya. Karena kalau tidak dinaungi oleh IYPG, nanti masuk ke kelompok-kelompok yang lain, itu lebih banyak cerita horornya daripada cerita positifnya. Jadi masuklah ke IYPG, kegiatannya banyak sekali yang positif kegiatannya, sehingga apoteker itu positif menatap masa depannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena kondisi pandemi. Sekali lagi pada teman-teman, selamat sudah diambil sumpahnya sebagai pejabat negara, sebagai apoteker, sebagai profesi pada pagi menjelang siang ini. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Indonesia yang diwakilkan oleh Sekretaris Universitas Indonesia kepada Dr. Agustin Kusumayati, Master of Science PhD, dipersilakan untuk maju ke podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Ari Yanuar. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Apoteker Nofrendi Sarjana Sains. Yang saya hormati Komisioner dari Komite Farmasi Nasional, Ibu Apoteker Susana Indah Astuti, Master of Science. Yang saya hormati yang mewakili pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia DKI Jakarta, dan yang mewakili Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para rohaniwan, para apoteker muda yang baru saja melafazkan sumpahnya sebagai apoteker, dan keluarga yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul, bertemu baik secara langsung di ruangan ini ataupun secara daring yang lain-lainnya untuk melaksanakan sebuah event yang luar biasa yang hanya akan terjadi satu kali di dalam hidup kita, khususnya para apoteker, yaitu ketika saudara semua mengangkat sumpah. Sungguh suatu kebahagiaan yang tiada tara. Mudah-mudahan
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah segera mengangkat wabah Covid-19 dari negeri yang amat kita cintai ini dan juga dari bumi yang cuma satu ini, dan ternyata sekarang kita semua sedang dijajah oleh wabah Covid-19 ini. Para apoteker muda yang berbahagia dan tentu saja para keluarga yang saat ini tentu menyaksikan angkat sumpah ini dengan perasaan yang berbagai-bagai. Bahagia pasti, senang iya, bangga iya, dan pasti juga terharu. Perjalanan sampai ke titik ini tentu tidak mudah, baik yang harus dilalui oleh para apoteker sendiri maupun oleh para keluarga dan orang tua yang harus mendukung para apoteker sehingga kemudian akhirnya berada di titik ini. Semua itu adalah karunia Allah yang tiada tara dan kita bersyukur atas semua yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para orang tua, keluarga, Bapak Ibu sekalian yang sudah berhasil mengantarkan putra-putrinya hingga pada hari ini mengucapkan sumpahnya sebagai seorang apoteker. Mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu semuanya itu akan memberikan hasil yang setimpal di mana putra-putri Bapak Ibu sekalian akan bisa mendharma baktikan ilmu yang diperolehnya untuk kemaslahatan umat manusia, dan kemudian amal baktinya tersebut akan mengalirkan pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua tentu saja kepada para apoteker muda, selamat sudah sampai di sini. Tentu perjuangan yang tidak mudah selama mengikuti pendidikan, mulai dari pendidikan sarjana hingga pendidikan profesi apoteker ini. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, momen paling membahagiakan itu adalah saat pengumuman. Pengumuman lulus diterima di Universitas Indonesia, senangnya bukan main. Pengumuman lulus dari program pendidikan profesi, senangnya bukan main. Tapi senangnya ya waktu pengumuman itu saja. Setelah itu kita akan berhadapan dengan dunia yang nyata. Lulus dalam kondisi kita sedang sangat prihatin, sedang dilingkupi wabah Covid-19 di mana seluruh sendi kehidupan kita itu slow down ya, berkurang ya, merendah, tentu merupakan tantangan tersendiri bagi saudara semua. Bisnis di berbagai bidang itu melambat, menurun begitu. Tetapi tentu saja itu semua, kondisi itu semua seharusnya tidak akan membuat saudara sekalian berkecil hati. Justru dalam kondisi yang penuh tantangan seperti sekarang ini, inilah saat yang paling baik bagi saudara sekalian untuk menunjukkan ketangguhan yang sesungguhnya sebagai seorang apoteker lulusan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Ladang amal, ladang bakti bagi saudara sekalian masih terbuka dengan sangat luasnya. Hanya saja sekarang barangkali membutuhkan sedikit lebih tinggi kejelian, inovasi, kreasi untuk menemukan atau bahkan menciptakan ladang-ladang baru, di mana saudara akan tetap bisa menunjukkan profesionalitas sebagai seorang apoteker, ketangguhan sebagai seorang sarjana, ya, dan keunggulan sebagai alumni Universitas Indonesia. Tidak mudah, tetapi bukannya tidak mungkin. Di dalam situasi yang sangat berat seperti sekarang ini, ada kata kunci yang sekarang ini menjadi sebuah keniscayaan. Kata kunci itu adalah cooperation and collaboration, kerjasama dan kolaborasi. Kalau saudara-saudara yang sekarang menjadi apoteker, kebetulan pendidikan sarjananya juga di UI, itu mengikuti mata kuliah kerjasama dan kolaborasi 2 kali itu, ya kan, 2 kali. Pertama ketika kita mempelajari teori-teori dengan simulasi-simulasi, dan kedua adalah ketika kita
mempraktekkannya di lapangan. Nah, sekarang inilah saatnya saudara sekalian untuk mengembangkan kerjasama itu, berkolaborasi, tidak hanya dengan orang-orang yang profesinya sesama di kesehatan, tetapi juga di bidang-bidang lain. Saya percaya dengan adanya kerjasama itu, maka akan timbul kreasi, akan timbul inovasi, sehingga saudara sekalian akan tetap bisa mendharma baktikan ilmu, keahlian, keterampilan yang saudara miliki untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Kami semua di kampus tentu saja mengiringi saudara sekalian dengan doa dan harapan yang terbaik. Kiranya Allah akan senantiasa memberikan kekuatan, ketangguhan, dan segala kemudahan sehingga saudara dapat mewujudkan apa yang saudara semua cita-citakan. Saudara-saudara dapat mendharma baktikan ilmu yang sudah saudara peroleh selama mengikuti pendidikan dan kemudian memberikan yang terbaik bagi umat manusia, bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Percayalah, kesulitan itu ada untuk ditaklukkan. Dan yakinlah saudara semua memiliki segala kemampuan untuk bisa menaklukkan kesulitan yang saat ini barangkali saudara lihat ada di hadapan saudara. Para orang tua tentu saja akan terus mendampingi saudara sekalian dengan doa, dan kami semua di universitas ini selain mendoakan tentu akan tetap menjadi mitra bagi saudara semua. Pulanglah ke kampus ini kalau ada yang mau ditanya, kembalilah ke rumah ini kalau ada yang mau dikeluhkan, datang kembali ke kampus ini apabila ada ide yang untuk diwujudkan bersama. Saya yakin Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Bapak Ketua Program Studi akan dengan sangat senang hati mendukung segala ide, segala kreasi yang akan saudara bawa dan kita kembangkan bersama-sama. Jadi kita akan tetap menjadi satu keluarga yang akan mengupayakan dharma bakti yang terbaik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya merasa saya cukupkan sambutan saya pada kesempatan kali ini. Dengan segala doa, kami semua melepas saudara-saudara sekalian untuk terjun ke medan bakti yang sesungguhnya. Kami percaya saudara akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, dan kami yakin saudara semua akan tetap menjadi alumni kebanggaan Universitas Indonesia. Selamat berjuang, kiranya Allah senantiasa memberi kekuatan dan kemudahan kepada saudara sekalian, dan kita akan bertemu ketika kami semua melihat saudara berada di puncak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan penghargaan kepada lulusan-lulusan terbaik Program Studi Apoteker Angkatan 91. Kepada para penerima penghargaan, diharapkan bersiap ketika disebut namanya. Penghargaan pertama dari PT Novel Pharmaceuticals diberikan kepada Apoteker Elsenda Maigita Sarjana Farmasi sebagai pemegang IPK tertinggi peminatan klinis. Kepada Ibu Nia Lusniati selaku Recruitment and Employer Branding PT Novel Pharmaceuticals, kami persilahkan. Selanjutnya, penghargaan kedua dari PT Ditek Jaya diberikan kepada Apoteker Silmi Fauzia Sarjana Farmasi sebagai pemegang IPK tertinggi peminatan klinis. Kepada Bapak Setiawan selaku perwakilan dari PT Ditek Jaya, kami persilahkan. Selanjutnya,
Penghargaan ketiga dari PT Dexa Medica diberikan kepada Apoteker Sofiatus Soleha, Sarjana Farmasi, sebagai pemegang IPK tertinggi peminatan industri. Kepada Bapak Fernandes, Sarjana Ekonomi selaku Corporate Branding PT Dexa Medica, kami persilahkan. Selanjutnya, penghargaan keempat dari PT Kalbe diberikan kepada Apoteker Farah Adila Sabrina, Sarjana Farmasi, sebagai pemegang IPK tertinggi peminatan industri. Kepada Ibu Septina Suratmiri, Sarjana Farmasi, Apoteker, Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja, selaku Corporate QA Senior Manager PT Kalbe, kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Indonesia yang diwakili oleh Ibu Dr. Agustin Kusumayati, Magister Sains PhD, Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Arya Nuar, Magister Sains Apoteker, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Bapak Dr. Apoteker Anton Bahtiar, M. Biomed, Perwakilan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bapak Danang Aribowo, SSI APT, Perwakilan Komite Farmasi Nasional, Ibu Dr. Anda Apoteker Susana Indah Astuti, Magister Sains, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Apoteker Novendri, SSI, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Muhammad Yamin, Magister Farmasi Apoteker, segenap guru besar dan sivitas akademika Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, para tamu undangan, perwakilan instansi, dan para apoteker baru Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Angkatan 91, beserta orang tua dan wali yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan atas berkatnya pada hari ini. Kami ucapkan selamat kepada para apoteker baru yang sudah berhasil menyelesaikan studi profesi apoteker dan telah diambil sumpahnya pada hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, tantangan digitalisasi dan persaingan global, profesi apoteker harus berperan secara proaktif, selalu produktif, kreatif, dan inovatif. Apoteker diharapkan cepat beradaptasi, dapat berkolaborasi dengan berbagai bidang, selalu meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan dan networking. Pemberian penghargaan kepada apoteker berprestasi hari ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan apresiasi Kalbe kepada profesi apoteker. Kami ucapkan selamat kepada Apoteker Farah Adila Sabrina, Sarjana Farmasi atas prestasinya sebagai lulusan terbaik peminatan industri. Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi apoteker untuk bersama-sama maju meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. PT KB Pharma yang tahun ini memasuki 55 tahun terus berkomitmen menyediakan produk dan layanan kesehatan yang berkualitas dengan visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, brand yang kuat, dan manajemen yang prima. Kiranya kerjasama yang baik antara KB Pharma dan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bisa terus terjalin dan memberikan kontribusi positif. Kepada para apoteker baru, selamat memasuki dunia kerja, suatu fase baru untuk membaktikan diri dan mengabdikan ilmu profesi apoteker. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Novel Pharmaceuticals, PT Ditek Jaya, PT Dexa Medica, dan PT Kalbe Pharma atas penghargaan yang diberikan. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh rohaniawan Islam. Kepada Bapak Ihwanuddin, dimohon untuk maju ke podium dan memimpin doa bersama. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan
izinkan saya akan memimpin doa ini secara Islam. Bagi yang lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, seraya memanjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat-Mu kepada kami, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kami, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan yang penuh bahagia ini, izinkan kami memanjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah, karena hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan petunjuk-Mu serta kekuatan lahir dan batin kepada kami, wabil khusus kepada putra-putri kami, saudara-saudari kami, yang hari ini mereka dilantik dan diambil sumpahnya sebagai apoteker, agar kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan amanah yang diembannya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, semangat, cermat, dan selalu bertanggung jawab. Oleh karenanya ya Allah, perlihatkanlah kepada mereka bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kesanggupan kepada mereka untuk dapat mengikutinya. Perlihatkan pula kepada mereka bahwa yang salah itu adalah salah, dan berilah kemampuan kepada mereka untuk dapat menjauhinya. Ya Allah yang Maha Pengampun, janganlah Engkau bebankan tugas dan amanah kepada kami di luar batas kemampuan kami ya Allah. Maka ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para guru kami, ampuni pula dosa para pemimpin kami, karena Engkaulah pelindung kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara sidang terbuka, pelantikan dan pengucapan lafal sumpah apoteker Angkatan 91 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh apoteker baru. Semoga amanah dalam mengemban gelar baru dan semoga sukses selalu. Kami dari segenap panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama berjalannya acara ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang mengikuti acara secara offline dan online, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak apoteker yang mengikuti secara online, boleh untuk tetap di tempat karena akan diadakan sesi foto bersama.
kakak-kakak boleh ganti gaya atau pakai gaya bebas kalau mau. Oke. Udah. Oke, udah. Buat kakak-kakak, ini sekarang ada video angkatan, jadi boleh ini dipersembahkan dari angkatannya, silahkan ditonton bersama. Hai teman-teman, apa kabar? Tidak terasa waktu telah berlalu, hingga sekarang kita telah berada pada babak akhir salah satu cerita perjuangan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia kita dapat menyelesaikan perjuangan ini di kala situasi yang tak biasa. Tak lupa, terima kasih pada Bapak Ibu dosen, keluarga, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberikan support yang luar biasa. Dan terima kasih pada diri ini yang telah berkali-kali jatuh dan harus bangkit kembali hingga akhirnya sampai di titik ini. Tahun 2020 memang menjadi tahun yang penuh kejutan. Banyak hal yang datang tak terduga dan menjadi rintangan. Namun sadarkah kita, semua itu justru membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita cerita sedikit mengingat tentang awal cerita ini, cerita yang dimulai dan diakhiri pada bulan Februari.